Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan lagi tentang penelitian kuantitatif. Kalau yang sebelumnya dibahas tentang rumusan masalahnya dan juga hipotesisnya, maka selanjutnya kita bahas tentang pengumpulan datanya. Baik, kita mulai dulu dengan review instrumen pengumpulan data di mata kuliah matematika statistikanya. Bahwasanya ada bermacam-macam metode dan juga instrumen dalam mengumpulkan data. Di antaranya adalah bisa pakai kuesioner atau angket, kemudian bisa pakai interview atau wawancara, terus kemudian bisa pakai observasi, dan studi dokumen atau studi literatur. Nah, masing-masing ini bisa dibuat instrumennya dan juga sumber datanya. Selanjutnya kita review lagi yaitu memilih bentuk pertanyaan. Di antaranya ada 4 macam, yaitu satu adalah pernyataan. Ini adalah dia bukan dalam bentuk pertanyaan tapi melainkan adalah pernyataan. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan tertutup, yang mana ini pertanyaannya sudah disediakan jawabannya, tinggal milih. Yang ketiga adalah pertanyaan kontingensi. Ini pertanyaan yang berurutan dan berhubungan. Contohnya yang ada di bawahnya ini. Apakah Anda mengetahui tentang adanya buku sekolah elektronik? Pilihan jawabannya ada pernah dan tidak pernah. Terus disambung lagi. Jika pernah, berapa kali Anda mengaksesnya dalam seminggu? Ini lanjutan dari kalau jawabannya pernah. Terus yang terakhir, yang keempat, itu adalah pertanyaan terbuka. Ini pertanyaan terbuka ini jawabannya bebas, terserah respondennya, atau nggak ada pilihan jawabannya. Contohnya, mengapa Anda tidak memberikan suara pada pemilihan umum? Berarti si responden di sini bebas mau ngasih jawaban apa. Nah, kemudian di sini ada panduan membuat pertanyaan. Ini juga pernah dibahas di mata kuliah matematika statistikanya. Yaitu misalnya pertanyaan itu harus jelas, nggak boleh bermakna ganda, hindari pertanyaan yang mengarahkan, tidak boleh ada kalimat negatif, hindari kalimat bias, singkat dan jelas, dan seterusnya. Oke, kita lanjut dengan diskusi saja. Diskusi yang pertama, ketika Anda membuat produk multimedia, kapan pengumpulan data itu dilakukan? Yang pertama itu bisa jadi adalah ketika Anda mau menentukan konten multimedianya itu nanti apa aja nih requirement-nya. Itu dengan mengumpulkan data. Yang kedua adalah ketika produk multimedianya ini nanti sudah jadi, akan dievaluasi atau dianalisis. Berarti juga perlu mengumpulkan data untuk mengevaluasi produknya atau menganalisis produknya. Oke, diskusi selanjutnya kita bahas nih contoh pengumpulan data yang dilakukan oleh beberapa tugas akhir senior Anda. Yang pertama itu produk multimedianya adalah media pembelajaran sejarah Bandung Lautan Api. Di sini metode pengambilan datanya ini untuk konten multimedianya ya, pakai studi literatur, yaitu dia pakai buku sejarah tentang Bandung Lautan Api, lembar kerja siswanya, daftar kompetensi yang harus dimiliki siswa, dan lain-lain sebagai acuan konten multimedianya. Terus kemudian siswa yang belajar sejarah Bandung Lautan Api ini kelas berapa? Terus nanti disesuaikan dengan aktor atau tipe multimedia yang sesuai dengan umur tersebut. Berarti ini untuk menentukan konten media pembelajaran sejarah Bandung Lautan Api pakai studi literatur. Terus yang kedua adalah ada produk video animasi 2D tentang ilustrasi penggunaan lift di Politeknik Negeri Batam. Yang pertama yang dilakukan adalah studi literatur.
mencari pedoman akademik, atau yang lainnya lah yang memuat tentang etika penggunaan lift di Politeknik Negeri Batam. Oh, ternyata udah dicari-cari, nggak ada loh pedoman tertulisnya tentang etika pakai lift itu, sehingga dilanjutkan dengan metode wawancara. Yang diwawancarai adalah pihak manajemen yang berwenang memberikan aturan tentang gimana sih cara nggunain lift ini. Nah, dari hasil wawancara didapatkan bahwa Poli Batam memberlakukan 16 etika tentang penggunaan lift di Poli Batam. Nah, 16 etika ini nanti, inilah yang akan menjadi konten video animasi 2D-nya. Jadi apa kesimpulannya? Ketika mau buat konten suatu produk multimedia, kita nggak asal-asalan menurut kita aja gitu. Enggak. Benar-benar kita harus mengumpulkan datanya. Sebaiknya apa nih kontennya? Oke, kita lanjutkan diskusinya adalah tentang contoh pedoman observasi. Ini kalau misalkan menggunakan metode pengumpulan data observasi. Meskipun kita hanya mengobservasi atau mengamati, maka sebaiknya ada instrumennya yang jelas. Apa aja yang mau diamati, lalu juga sediakan sebuah tempat untuk menuliskan hasil dari observasinya itu. Misalnya, ini itu adalah observasi tentang alur proses permohonan paspor di kantor imigrasi kelas 1 Batam. Ini itu tujuannya adalah pengen tahu nih, yang mana sih yang kira-kira itu si si apa namanya si pemohon itu sering bermasalah atau sering bingung nih. Dari sini mau kemana ya? Itu kita amati dulu. Ini adalah contoh pedoman observasinya. Di sini dituliskan tempat observasinya, kemudian kapan dilakukan observasinya, jam berapa, aktivitasnya apa. Mengamati pemohon yang sedang mengurus paspor. Nah, aspek apa nih yang diobservasi? Yang pertama adalah misalkan tahapan proses pemohon dalam membuat paspor. Berarti dituliskan nanti hasil observasi Anda. Misalkan tahapannya adalah dari ini berdasarkan yang kita lihat atau yang diamati. Kemudian aspek yang kedua yang diamati atau yang diobservasi itu adalah pemohon itu ketika mengajukan paspor atau mengurus paspor itu di mana sih titik-titik mereka itu bingung atau bertanyanya, itu dituliskan di hasil observasinya sini. Di bawahnya diberi penjelasan juga Batam, misalkan tanggal berapa dan pengamatnya siapa, tanda tangan. Ini adalah contoh pedoman observasi. Oke, kemudian dari observasi udah, kemudian dilanjutkan dengan wawancara nih. Topiknya masih sama, yaitu pengen tahu yang mana sih yang sering menyebabkan kebingungan pemohon paspor dalam mengurus paspornya. Di sini yang menjadi target wawancaranya adalah si pemohon paspornya dan juga setiap petugas di setiap pos dari pengurusan paspornya itu. Masing-masing disiapkan nih panduan wawancaranya, pertanyaannya apa aja, dan seterusnya. Contohnya adalah seperti ini. Di sebelah kanan ini juga udah disediakan jawabannya, jadi udah benar-benar terdokumentasi dengan baik. Siapa yang diwawancarai, jawabannya apa, ini langsung dituliskan di sebelah kanannya. Oh ya, jangan lupa ya sebawahnya kalau misalkan sedang mengobservasi, sedang melakukan wawancara, itu buatlah dokumentasinya, foto, rekaman, dan lain sebagainya. Supaya bisa didengar ulang nih misalkan rekamannya, atau ditinjau-tinjau ulang fotonya. Baik, yang sebelumnya tadi adalah untuk menentukan konten multimedianya. Sekarang coba misalkan kita lanjut untuk
evaluasi produk multimedianya. Nah, ketika kita ingin mengevaluasi hal tertentu terhadap produk multimedia yang telah dibuatnya, maka sebaiknya ada dasar teori yang kita ikuti. Contohnya, di sini disebutkan oleh tahun 1995 bahwasanya eh, dalam mengevaluasi media pembelajaran menggunakan 6 parameter yang digunakan. Yang pertama adalah ease of use dan navigation-nya, yang kedua adalah kandungan kognitifnya, yang ketiga adalah ruang pengetahuan dan presentasi informasi, yang keempat adalah integrasi medianya, kemudian ada estetikanya dan fungsi produk secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan Anda nanti mau mengevaluasi produk multimedia menggunakan 6 parameter ini, itu panduannya atau dasar teori yang digunakan adalah si tahun 1995 ini. Sehingga apa? Kalau misalkan lagi diuji atau sidang, kenapa kok ini yang digunakan parameternya? Anda keluarkan dasar teori atau dalilnya tadi. Nah, ini adalah contoh pertanyaan yang dikembangkan dari masing-masing parameter tadi. Ini boleh apa aja pertanyaannya boleh, asalkan masih dalam ruang lingkup yang sesuai dengan parameter yang digunakan tadi. Ini contoh kuesionernya. Ya, ini di atas ini tetap ada identitasnya, nama, umur, jenis kelamin, kelas, sekolah, kemudian petunjuk pengisiannya. Terus di sebelah kiri ini ada pertanyaannya, dan yang sebelah kanan ini jawabannya. Desainnya boleh macam-macam. Yang penting adalah tujuannya untuk memudahkan si responden memahami kuesioner dan juga menjawabnya. Ini contoh dasar teori yang lainnya oleh Brook tahun 1996, yaitu ini untuk menguji usability testing ketika membuat suatu produk software misalnya. Nah, di sini si Brook mengusulkan dia menggunakan metode System Usability Skill atau SUS, yang mana untuk pertanyaannya ini dia memang sudah disediakan nih untuk metode ini. Berarti tinggal kita gunakan saja atau kita translate saja pertanyaannya ini. Ini boleh digunakan ketika misalnya untuk menguji usability dari suatu software. Ini contoh dasar teori yang lainnya nih. Ini digunakan untuk menguji suatu website. Menurut Nielsen tahun 2012, ada 5 elemen atau syarat yang harus dipenuhi agar suatu website menjadi usable, yaitu dilihat dari tingkat learnability-nya, efisiensinya, memorability-nya, error-nya, dan satisfaction-nya. Nah, nanti dalam membuat kuesionernya bisa dikembangkan dari 5 komponen atau parameter ini tadi. Contohnya adalah yang sebelah kirinya ini. Ini contoh yang lainnya adalah menurut Musni tahun 2013. Bahwasanya kata Musni ada 5 prinsip dasar dari flat design. Sehingga ketika kita ingin menganalisis flat design, salah satu caranya adalah bisa menggunakan 5 parameter ini, yaitu absence of depth-nya, use of simple elementnya, tipografinya, color-nya, dan minimalisnya. Lalu gimana Bu kalau nggak ada dasar teorinya sama sekali yang bisa kita temukan? Berarti buatlah semasuk akal mungkin parameter yang akan digunakan atau kuesioner yang akan dibuat itu ngacunya adalah ke tujuan dari analisisnya. Ini contohnya.
misalkan tadi rumusannya adalah bagaimana pengetahuan mahasiswa setelah menonton video jika dibandingkan dengan sebelum menonton video tentang etika penggunaan lift tadi. Maka kalau pertanyaannya adalah setelah menonton video ini apakah Anda menjadi paham atau tahu tentang etika penggunaan lift di Polibatam misalnya, tanya kayak gitu. Kalau orang nggak tahu pun jawab tahu juga Anda nggak tahu kalau dia itu sebenarnya nggak tahu atau nggak paham dengan etika penggunaan lift walaupun udah nonton videonya. Maka yang pertanyaannya yang seperti ini berarti bias. Kemudian apakah video animasi ini sudah bisa menyampaikan informasi tentang etika penggunaan lift di Polibatam? Sama, ini juga kalau orang niatnya yang baik-baik aja, nggak mau kelihatan jelek ya, dia jawab aja, ini udah bisa menyampaikan informasi tentang etika penggunaan lift di Polibatam. Nah, pilihan lainnya daripada menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang general seperti itu, Anda bisa menggali pengetahuan mahasiswanya itu langsung, misalkan menggunakan sebuah tes pertanyaan. Ini contoh pertanyaannya. Pertanyaannya ini akan diberikan misalkan sebelum si mahasiswa nonton videonya. Kita kasih dulu pertanyaan ini. Dia jawab secara natural dengan pengetahuan alami dia. Apa yang dia tahu. Contohnya, saat mengantri lift, sebaiknya Anda mengantri di sebelah mana? Dia akan pilih jawabannya. Nah, setelah dia jawab semua pertanyaannya, semua pertanyaan tesnya, Anda putarkan video animasinya, putarkan sampai selesai, baru kemudian Anda berikan ulang kuesioner ini. Suruh dia menjawab ulang. Kira-kira ada yang nanti dikoreksi aja kalau yang sebelumnya tadi berapa yang salah, berapa yang benar. Sesudah nonton videonya berapa yang salah, berapa yang benar. Kalau jawabannya banyak yang benar, berarti kan tingkat pemahamannya itu sudah bagus atau sudah tinggi. Kira-kira seperti itu dalam mengevaluasi pemahaman mahasiswa sebelum dan menonton video animasinya. Nah, kesimpulannya apa Bu? Berarti kalau kita misalkan mau mengevaluasi sesuatu, sebaiknya cari dulu dasar teorinya, cari dulu studi literaturnya. Kalau ada, gunakan. Kalau ada dan juga cocok dengan tujuan analisis Anda, gunakan. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya berarti Anda buat sendiri, tapi buat yang semasuk akal mungkin supaya dia bisa memenuhi tujuan analisisnya.